Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Rubianti dari Sekolah SMPN 1 Cigelis, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Makassar 2020. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kompetensi dasar keterampilan membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yaitu indikator pendukung, menuliskan definisi zat adiktif, indikator kunci menjelaskan macam-macam zat adiktif, indikator pengayaan menganalisis bahaya rokok bagi kesehatan. Membuat laporan pengamatan kandungan zat adiktif pada beberapa minuman berenergi kemasan dan bungkus rokok, menyajikan hasil pengamatan kandungan zat adiktif pada beberapa minuman berenergi kemasan dan bungkus rokok dalam bentuk tabel, dan mempresentasikan hasil pengamatan kandungan zat adiktif pada beberapa minuman berenergi kemasan dan bungkus rokok. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat menuliskan definisi zat adiktif dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zat adiktif dengan percaya diri. Setelah melakukan pengamatan langsung, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang kandungan zat adiktif pada beberapa minuman berenergi kemasan dan bungkus rokok dengan jujur. Dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan kandungan zat adiktif pada beberapa minuman berenergi kemasan dan bungkus rokok dalam bentuk tabel dengan sistematis. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil pengamatan kandungan zat adiktif pada beberapa minuman berenergi kemasan dan bungkus rokok dengan percaya diri. Pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai zat adiktif. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Macam-macam zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Kedua, psikotropika. Ketiga, zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Ada 3 golongan narkotika. Narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 itu sangat berbahaya karena menyebabkan ketergantungan sangat tinggi. Tidak digunakan dalam pengobatan, contohnya yaitu heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya yaitu morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun yang sintetis, bukan narkotika.
yang mempunyai khasiat psikoaktif atau memacu melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan juga perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat ini akan menyebabkan tidur nyenyak. Penggunaannya harus sesuai resep dokter. 4 golongan psikotropika berdasarkan potensi ketergantungan. Yang pertama, psikotropika golongan 1, yang kedua, psikotropika golongan 2, yang ketiga, psikotropika golongan 3, dan yang keempat, psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, LSD, STP, atau DOM. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Amfetamin ini untuk menangani narkolepsi dan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Pentobarbital ini digunakan untuk obat insomnia. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Nah, nitrazepam ini digunakan sebagai obat tidur. Yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif lainnya adalah zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan, menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah besar. Contohnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein.